Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Dia masih memberikan napas kehidupan untuk kita, sehingga kita ada hingga pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Tamin Ritonga MPD sebagai dosen pengampu, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Hana Injilna Pardede, Maulidia Tasya Maharani, dan Masito Ananda akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kebutuhan dan Pemenuhan Peserta Didik. Pentingnya kebutuhan bagi kehidupan manusia. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan merupakan aspek intrinsik kodrat manusia yang tidak dapat dimatikan oleh kebudayaan. Hanya saja tidak jarang ditindas oleh kebudayaan. Menurut Maslow, suatu sifat dapat dipandang sebagai kebutuhan dasar jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ketidakhadirannya atau ketidakadanya menimbulkan penyakit. Yang kedua, kehadirannya mencegah timbulnya penyakit. Yang ketiga, pemulihannya menyembuhkan penyakit. Yang keempat, dalam situasi tertentu yang sangat kompleks, orang bebas memilih. Orang yang sedang berkekurangan ternyata mengutamakan kebutuhan itu dibanding jenis-jenis kepuasan lainnya. Yang kelima, kebutuhan itu tidak aktif, lemah, dan secara fungsional tidak terdapat pada orang yang tidak sehat. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan hidup seseorang mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Kebutuhan secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Menurut Coleon Brecht tahun 1959, kebutuhan ada dua kelompok. Yang pertama, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Pada bayi atau kehidupan manusia kecil, perilakunya didominasi oleh kebutuhan biologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan diri. Menurut Lewis tahun 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, diantaranya ada 7. Yang pertama, kebutuhan jasmania. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Yang ketiga, kebutuhan ekonomi. Yang keempat, kebutuhan sosial. Yang kelima, kebutuhan politik. Yang keenam, kebutuhan penghargaan. Dan yang ketujuh, kebutuhan aktualisasi diri. Keempat, kebutuhan remaja dalam perkembangannya. Dalam perkembangan fase remaja dibandingkan dengan fase perkembangan lainnya membawa konsekuensi pada kebutuhan yang khas pada mereka. Ada 7 kebutuhan khas remaja menurut Garrison. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan untuk berdiri sendiri. Yang keempat, kebutuhan untuk berprestasi. Yang kelima, kebutuhan akan pengakuan diri orang lain. Yang keenam, kebutuhan untuk dihargai. Ketujuh, kebutuhan memperoleh filsafat hidup yang utuh. Dalam perspektif, namun dalam perkembangan selanjutnya ternyata pemenuhan kebutuhan itu tidak membuat hierarkinya, melainkan dapat saja bersifat dinamis. Artinya, bisa jadi kebutuhan yang paling dasar, yakni kebutuhan fisiologis, dibutuhkan secara bersamaan. 5. Konsekuensi kebutuhan remaja yang tidak terpenuhi. Pada dasarnya, setiap remaja menghendaki semua kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi secara wajar. Sebaliknya, remaja akan mengalami kekecewaan, ketidakpuasan, atau bahkan kefrustasian yang pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Terjadinya frustasi pada individu yaitu 1. Adanya suatu kebutuhan, dorongan, atau kecenderungan untuk bertindak. 2. Adanya rintangan atau halangan yang menghambat individu dalam upaya mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau dorongan yang ada di dalam dirinya. Perilaku menyimpang yang umumnya dilakukan remaja sebagai wujud dari konsekuensi dan tidak terpenuhnya kebutuhan manusia yaitu 1. Seks bebas.
2. Penyalahgunaan narkoba. 3. Berlaku delinkuensi seperti tawuran dan tindakan kriminal lainnya. 4. Berkendaraan secara ugal-ugalan. 5. Kecanduan minum. 6. Bunuh diri. Dengan demikian, setiap tingkah laku remaja khususnya dan pada manusia selalu berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapainya. Apa yang hendak dicapainya itu pada dasarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, antara motivasi, kebutuhan, dan tingkah laku itu berhubungan erat satu sama lain. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan timbul kesulitan-kesulitan yang menyebabkan timbulnya perasaan kecewa, frustasi, menyerang orang lain, minum minuman keras, narkotika, dan tingkah laku negatif lainnya yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. 6. Upaya pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasi bagi pendidikan kondisi lingkungan sekitar. Menurut Maslow, ada sejumlah kondisi yang merupakan persyaratan dan sekaligus menjadi intervensi edukatif dalam rangka pemuasan kebutuhan dasar manusia, termasuk remaja, yaitu 1. Kemerdekaan untuk berbicara. 2. Kemerdekaan melakukan apa saja yang diinginkan sepanjang tidak merugikan dirinya dan orang lain. 3. Kemerdekaan untuk mengeksplorasi lingkungan. 4. Kemerdekaan untuk mempertahankan atau membela diri. 5. Adanya keadilan. 6. Adanya kejujuran. 7. Adanya kewajaran. 8. Adanya ketertiban. Ancaman terhadap faktor-faktor tersebut akan menyebabkan individu memberi reaksi dengan cara sama dengan ketika mereka bereaksi terhadap berbagai ancaman terhadap kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Lebih lanjut, Maslow mengatakan bahwa kondisi-kondisi itu bukanlah tujuan dari dirinya, namun memang nyaris seperti tujuan karena sedemikian eratnya hubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dasarnya sendiri. Kondisi-kondisi itu semaksimal mungkin akan dipertahankan oleh individu karena tanpa kondisi-kondisi itu, kepuasan dasar mustahil akan dapat terpenuhi atau paling tidak akan terancam pemenuhannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.